Perkenalkan, nama saya Femigo Ginting dengan NIM A1D1230088 dari Ruang 3. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek UAS membuat video biografi Cut Nyak-Dien dengan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Mariono MPD dan Ibu Koirunisa MPD. Indonesia memiliki satu pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Beliau adalah Cut Nyak-Dien. Tentu tidak asing bagi kita dengan nama pahlawan yang satu ini, yaitu Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien adalah salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang tidak pernah kenal kata menyerah dalam melawan penjajahan Belanda. Cut Nyak-Dien lalu dinobatkan sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh, Indonesia. Sepanjang masa hidup Cut Nyak-Dien, beliau terus melakukan pertempuran dan perlawanan dengan tujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari penjajahan Belanda. Nyak-Dien lahir di Lampadang, Kesultanan Aceh pada tanggal 12 Mei tahun 1848. Keluarganya merupakan keturunan darah biru Muslim. Ayah dari Cut Nyak-Dien bernama Teuku Nantasetia yang merupakan seorang ulebalang 6 mukim keturunan Mahmud I. Sedangkan ibu Cut Nyak-Dien bernama Putri Ulebalang Lampagar. Cut Nyak-Dien memiliki seorang saudara kandung yang bernama Teuku Rayut. Sejak kecil, Cut Nyak-Dien dikenal sebagai gadis yang cerdas dan cantik, terutama pada bidang pendidikan agama. Namun, pada tahun 1862, Cut Nyak-Dien yang masih berusia 12 tahun pada saat itu menikah dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga yang merupakan keturunan bangsawan. Hasil dari pernikahan keduanya, mereka melahirkan seorang anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Perang Aceh pertama berlangsung pada tahun 1873 sampai tahun 1874, yang dimana Aceh saat itu dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah yang bertempur melawan Belanda yang dipimpin oleh Johan Harman Rudolf Kohler. Saat itu Belanda mengirimkan sekitar 3.198 prajurit. Pada tanggal 8 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Ceuremen di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Cut Nyak-Dien yang melihat hal itu berteriak, "Lihatlah wahai rakyat Aceh, tempat ibadah kita dirusak. Mereka telah mencoreng nama Allah. Sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita akan menjadi budak Belanda?" Pada perang saat itu, Kesultanan Aceh menang. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis terdepan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April tahun 1873. Nah, selanjutnya pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah 6 mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Riwayat sejarah Aceh mencatatkan Teuku Ibrahim aktif berjuang melawan kolonial Belanda. Teuku Ibrahim seringkali meninggalkan Cut Nyak-Dien dan anaknya demi menjalankan tugasnya dalam melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah kepergian suaminya, Cut Nyak-Dien mendapatkan perintah dari suaminya untuk mencari perlindungan. Cut Nyak-Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember
tahun 1875. Nah, suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Namukim. Namun sayangnya ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Geletarum, beliau tewas pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal itu membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Tak lama setelah kematian Teuku Ibrahim, akhirnya Teuku Umar kemudian melamar Cut Nyak Dien. Pada awalnya Cut Nyak Dien menolak lamaran tersebut. Namun karena Teuku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, akhirnya Cut Nyak Dien menerima lamaran tersebut dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Dari pernikahannya dengan Teuku Umar, Cut Nyak Dien memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Namun sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan gerakan untuk mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September tahun 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Tentu saja Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya bagi mereka mau membantu mereka untuk memusnahkan rakyat Aceh. Sehingga para pasukan Belanda memberikan Teuku Umar gelar, yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan, dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Bahkan Cut Nyak Mutia datang menemui Cut Nyak Dien dan memakinya. Ia berusaha menasehatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Teuku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melaksukan rencana palsunya pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teuku Umar beserta istrinya pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali lagi ke markas Belanda. Pengkhianatan tersebut disebut dengan Het Verraad van Teuku Umar atau disebut dengan pengkhianatan Teuku Umar. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Teuku Umar. Namun, gerilyawan kini dilengkapi dengan perlengkapan dari Belanda. Waktu demi waktu berlalu, Teuku Umar gugur dalam perang di Meulabo pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Kemudian Cut Nyak Dien melihat anaknya menangis dan menampar dan memeluk anaknya lalu berkata, "Kita sebagai perempuan Aceh tidak boleh menumpahkan air mata pada seseorang yang mati syahid." Cut Nyak Dien dengan keadaan fisiknya yang sudah rentah terus berupaya melarikan diri dari serangan Belanda. Namun pada saat itu kondisi Cut Nyak Dien dan pasukannya melemah karena mendapatkan ancaman dari Belanda. Ditambah lagi, panglima pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena Panglaut merasa iba pada kondisi Cut Nyak Dien yang sudah menurun. Akhirnya pasukan Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien dan mereka terkejut dan bertempur mati-matian pada saat itu. Nah, pada saat itu Cut Nyak Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan Belanda. Namun aksinya gagal dan berhasil dihentikan oleh pasukan Belanda. Cut Nyak Dien ditangkap dan sementara anaknya yang bernama Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh Teuku Umar dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien akhirnya dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh.
Cut Nyak Dien kemudian diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat, karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga terus berhubungan dengan pasukan yang belum tunduk. Pada tahun 1906, Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh yang lain. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Meski kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa, Ibu Perbu sering dimintai menjadi guru pengaji bagi warga setempat. Dalam masa pengasingan itu, Cut Nyak Dien mengakhiri perjuangannya. Namun sayangnya pada tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyak Dien dinyatakan meninggal karena usianya yang sudah tua dan juga sakit-sakitan. Kemudian Cut Nyak Dien dimakamkan di daerah pengasingannya, yaitu di Sumedang, Jawa Barat. Kemudian makam Cut Nyak Dien ditemukan di daerah pengasingannya pada tahun 1959 atas permintaan Ali Hasan selaku Gubernur Aceh saat itu. Pada tanggal 2 Mei tahun 1962, Presiden Soekarno menetapkan Cut Nyak Dien sebagai pahlawan nasional dan rumah Cut Nyak Dien yang di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangannya di Tanah Lencong. Di sini saya terinspirasi salah satu quotes dari Cut Nyak Dien, yaitu kita tidak akan menang apabila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Begitulah biografi dari Cut Nyak Dien. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.